akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Ya, saya mengapresiasi kegiatan Orbitkan, obrolan ringan bersama Bintang dan rekan yang digagas oleh Arus News, di mana ini bisa kita gunakan sebagai tempat ajang untuk mempublish, menginformasikan diri terkait dengan siswa-siswa yang berprestasi, baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang penelitian maupun bidang-bidang yang lain, sehingga bagi sekolah tentunya juga satu kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri siswa-siswanya yang berprestasi. Sehingga harapan kami mendorong seluruh siswa untuk mengembangkan potensi diri, baik itu di bidang seni, olahraga, teknologi, maupun di bidang karya-karya yang lain, seperti bidang penelitian misalnya. Nah, sehingga dengan demikian satu sekolah kita akan menjadi semakin berkembang baik, pembinaan potensi bakat itu akan terbina dengan baik. Mudah-mudahan kemudian harapan kami setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan potensi siswa secara berkelanjutan, sehingga siswa-siswa kita memiliki daya saing yang tinggi, sehingga kemudian bisa ikut serta di dalam berbagai kompetisi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Saya kira itu. Terima kasih kepada Arus News dan Orbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hadapan kita ada siswa dan siswi berprestasi. Dan kita akan gali informasi sebelum kita mendapatkan keterangan dari siswa dan siswi berprestasi yang dimiliki sebagai aset dari SMA Negeri 1 Bantul. Di hadapan kita ada Ibu Guru. Dengan Bu siapa, Bu? Dwi Subekti. Baik, Bu Dwi. Di program ini Ibu sebagai apa, Bu? Boleh diperkenalkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dwi Subekti. Saya sebagai guru pembimbing Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia di SMA Negeri 1 Bantul. Pada saat ini, kita bersama dengan anak-anak yang luar biasa. Mereka menghasilkan berbagai macam karya inovasi kewirausahaan. Fiksi merupakan lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional di setiap tahunnya. Pusat Prestasi Nasional di bawah Kemendikbudristek. Nah, ada berbagai macam bidang yang kami ikuti. Pada tahun 2022 kami mengikutkan bidang kriya, kemudian bidang desain grafis, bidang budidaya dan lintas usaha. Nah, kami mengirimkan 5 finalis, 3 finalis memperoleh medali, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Anak-anak untuk sampai pada final itu mereka melakukan proses tahapan yang harus mereka lalui, yaitu mereka membuat rancangan bisnis yang harus mereka buat, di mana mereka akan memilih mereka di rintisan pemula atau mereka pada tahap ongoing. Nah, pada tahun 2022 ada 1 ongoing yaitu di bidang kriya, yaitu tanah bertutur, dan 2 di bidang rintisan pemula yaitu di bidang desain grafis dan di bidang lintas usaha. Tahapan ini harus mereka lalui, proposal bisnis yang sudah diseleksi, kemudian mereka akan membuat produk, memasarkan produknya, dan produk ini adalah produk-produk inovasi yang belum ada, dan mereka membuat inovasi yang luar biasa sehingga bisa menginspirasi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ada 5 finalis yang lolos di final Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, yaitu 2 di ongoing yaitu bidang kriya dan bidang budidaya lintas usaha. Kemudian untuk rintisan pemula itu di bidang desain grafis. Karya mereka ini harus orisinil, karya mereka ini adalah karya asli mereka dan ini merupakan produk baru ataupun produk inovasi yang mereka hasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Febia Rahma dari SMA Negeri 1 Bantul kelas 11 MIPA 5. Di sini saya selaku juara 2 finalis fiksi bidang kriya ongoing dengan partner saya yaitu medali perak di bidang ongoing. Dan saya Yabes Pradipta Shalom Analu, bisa dipanggil Yabes, dari Sekolah SMA Negeri 1 Bantul kelas 11 IPS 2. Oke. Baik, jadi di sini dalam fiksi kami memiliki inovasi yaitu gerabah. Namun gerabah kami ini berbeda dengan gerabah pada umumnya, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa gerabah pada umumnya itu berbentuk monoton dan juga berwarna coklat ataupun warna-warna yang lainnya. Namun produk kami yang bernama Tanah Bertutur ini sangat amat berbeda dengan produk gerabah yang lainnya, di mana konsumen atau pembeli dapat custom gambar. Di sini bisa kita lihat contohnya, yaitu ada Pasar Beringharjo, kemudian ada Malioboro. Nah, selain itu produk kami juga menceritakan sebuah kisah, di mana kita menyediakan QR code. Ketika pembeli scan QR code, maka akan timbul kisah cerita apa yang ada pada gambar tersebut. Nah, pembeli sendiri itu tidak perlu khawatir apakah bisa custom atau hanya tersedia bentuk-bentuk seperti ini. Pembeli sendiri bisa custom bentuk yang diinginkan dan juga foto yang diinginkan. Kita juga menyediakan banyak kisah seperti kita sudah pernah melayani, yaitu kisah cinta atau hadiah anniversary atau hadiah ulang tahun. Selain memperoleh medali perak di ajang perlombaan fiksi tahun 2022, namun Tanah Bertutur ini juga telah bekerja sama dengan GeoHeritage, di mana kita mengusung tema-tema terdapat 3 pilar, yaitu geografi, biologi, dan juga ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rayhan Arya Pradipta dari SMA Negeri 1 Bantul kelas 11 MIPA 2. Di sini saya selaku sebagai peraih medali perak
Festival Inovasi Kewirausahaan tahun 2022 bersama teman saya di sini. Perkenalkan, saya Nur Raka Diatma dari SMA Negeri 1 Bantul kelas 11 MIPA 1. Oke. Baik Mas, dipertegas sedikit, ini tingkatnya tingkat apa? Perak tingkat apa? Perak tingkat nasional. Baik. Lanjut. Oke, untuk di sini inovasi dari produk kami yaitu sebuah permainan 3D puzzle. Tapi permainan 3D puzzle ini berbeda dari yang lain karena desain yang kami angkat itu mengangkat dari unsur-unsur budaya di Indonesia. Seperti contohnya ini, desain pertama yang kami angkat yaitu Taman Sari, yang dimana Taman Sari ini memiliki nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah yang tentu saja tidak dimiliki di bangunan lain. Selain itu di buku kami juga disertai dengan di puzzle kami disertai dengan QR code yang dapat di-scan. Nah, ketika di-scan ini nanti akan masuk ke website interaktif dari produk kami yaitu Carani. Kemudian di produk kami juga disertai dengan buku panduan yang dimana di dalam buku panduan ini terdapat teori-teori pembelajaran dari unsur bangunan yang kami angkat. Di sini ada teori mengenai Taman Sari Yogyakarta, ada teori berdirinya, kemudian ada fun fact atau fakta menarik tentang Taman Sari juga. Bahan dasar dari puzzle ini apa Mas? Nah, untuk bahan dasar dari puzzle kami ini ramah lingkungan, Pak. Berbeda dari yang lain karena bahan yang kami gunakan itu bahan mounting board yang dimana itu bahannya dari kertas, namun kertas ini kertas yang tebal, jadi udah tahan air juga, terus print-printannya juga lebih awet, nggak mudah luntur. Ada lagi keterangan perlu ditambahkan? Oh ya, untuk produk kami ini juga selain melatih kreativitas, produk kami juga melatih penggunanya untuk bisa memecahkan sebuah masalah atau kemampuan problem solving seperti itu. Kemudian selain itu produk kami ini juga mengajak konsumen untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia. Oke. Serinya apa aja? Untuk kedepannya seri-seri atau versi-versi dari produk Carani ini ada Taman Sari, kemudian ada juga Keraton Yogyakarta dan juga Kandang Menjangan, di mana ketiga itu menjadi sebuah trilogi atau series dari Yogyakarta. Baik, sahabat harusnya itulah ungkapan dari siswa berprestasi yang kreatif yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bantul. Dan kita akan masuk kepada siswa yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Rafa Aisyah. Saya dari SMA Negeri 1 Bantul, Yogyakarta, dan saya berada di kelas 11 IPS 1. Nah, saya sebagai peraih medali perunggu bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Kanaya Reisa. Saya dari SMA Negeri 1 Bantul. Saya dari kelas 11 IPS 1. Oke. Produk apa ini, Mbak, yang sudah kamu buat inovasi dengan tim kamu? Jadi saya bersama Kanaya ini membuat produk pasir kucing bernama Pupiti. Nah, produk ini itu terbuat dari ampas teh. Namun ini tuh masih mampu menyerap dengan baik. Dan ini mempunyai beberapa tekstur yang bisa disesuaikan dan mempunyai beberapa varian ukuran dan juga aroma juga. Oke. Baik, berapa lama kamu memproses produk ini, Mbak? Jadi ini itu membutuhkan waktu kurang lebih seminggu. 1 pekan. Ya. Keunggulan Pupiti ini yang pertama ramah lingkungan karena terbuat dari limbah ampas teh. Nah, kemudian daya serapnya tuh cukup tinggi. Kemudian ini Pupiti efektif mengurangi bau kotoran kucing dan juga tidak berdebu karena bentuknya yang padat berupa pelet. Nah, kemudian ini aman digunakan tanpa bahan kimia. Tanpa bahan kimia. Baik. Nah, ada satu lagi keunggulan dari Pupiti. Ini berbeda dengan pasir kucing lainnya. Pasir kucing lainnya itu terbuat dari bentonite, di mana zat tersebut kurang aman bagi kucing. Jadi namun produk ini itu tanpa bentonite, menggunakan bahan alami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatio, Kepala SMA Negeri 1 Bantul. Ya, saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantul selalu mensupport, mendukung, bahkan memotivasi
agar para guru dan para siswa untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan prestasi di berbagai bidang, terutama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi seperti KSN, Fiksi, FLSSN, OEN, dan KOPSI, dan juga prestasi-prestasi di bidang-bidang lain yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan secara internasional. Fiksi Sabah, kreatif, inovatif, inspiratif, berjaya.